Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Ya, baik. Ya. Oke, ini adalah materi nama mata kuliahnya begitu ya. Mungkin kemarin di pertemuan pertama Bu Lulu sudah menjelaskan gitu kira-kira seperti apa topik-topik yang akan kalian pelajari pada mata kuliah ini gitu. Kemudian mata kuliah ini mata kuliah 20 ya, 2 SKS dengan kode 20 berarti memang tidak ada praktikumnya. Tapi kalau saya lihat dari silabusnya kalian tetap akan mendapatkan beberapa materi yang sifatnya praktis itu setelah UTS ya. Setelah UTS saya lihat itu sudah langsung eh, materi-materinya terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktikal itu. Oke, jadi nanti sebelum UTS ini kita harapkan kalian memahami benar, menguasai betul dasar-dasarnya, konsep-konsepnya begitu ya. Sehingga nanti pada saat mungkin nanti di setelah materi UTS ada materi terkait dengan hal-hal yang praktis, mungkin nanti tim pengajar akan memilih salah satu platform karena nggak mungkin mencobakan semua platform begitu ya. Tapi harapannya kalian dengan salah satu platform itu kalian bisa lebih memahami konsep yang ada gitu ya. Karena untuk platform yang lain juga konsep-konsepnya sih sebetulnya sama aja. Ya, tinggal mungkin nama-nama fungsinya, nama-nama servisnya itu yang berbeda-beda antara satu platform dengan platform yang lainnya. Baik, ini saya hide dulu. Oke, mungkin perkenalan dulu begitu ya. Perkenalan dulu, saya Sri Wahyuni. Kalau di Departemen Ilmu Komputer itu kita ada yang namanya divisi. Divisi itu eh, boleh dikatakan semacam lab keilmuan begitu ya. Jadi masing-masing dosen itu akan bergabung dengan dalam sebuah divisi begitu. Nah, di ilmu komputer itu ada 3 divisi, divisi CSN, Computer System and Networks. Saya berada di divisi tersebut. Kemudian saat ini saya ditugaskan sebagai kepala divisinya. Kemudian ada divisi yang namanya Computational Intelligence and Optimization, CIO. Kemudian ada satu lagi divisi yang namanya Software Engineering and Information Sciences, SAIS itu ya terkait dengan divisi yang ada di ilmu komputer dan Pak Hendra Rahmawan juga ada di satu divisi dengan saya. Oke, itu mungkin perkenalan dari saya. Kemudian untuk materi yang ada di slide ini sebetulnya saya ramukan dari beberapa sumber, ya. Artinya slide ini sebetulnya hanya pengayaan aja, karena kemarin saya rasa Bu Lulu sudah menginformasikan ya, menginformasikan rujukan utama yang bisa kalian baca bukunya. Nah, saya harapkan kalian bisa membaca lebih detail di buku-buku tersebut. Nah, slide ini semacam apa ya? Highlight-nya aja lah, begitu ya, hal-hal penting yang nanti kalian bisa pakai untuk memudahkan dalam belajar. Nah, kalau mau lihat detailnya, ya kalian tetap harus melihat ke bukunya, gitu ya. Jadi jangan hanya bersandar pada slide ini. Oke, baik. Ini saya mulai dulu. Eh, Sebentar. Nah, ini ya, kalau kita ada pertanyaan semacam ini, apakah saat ini kita sudah, atau mungkin teman-teman ya, teman-teman ini sudah menggunakan layanan cloud, mungkin seperti itu. Ini inti pertanyaannya. Nah, mungkin ada yang eh, berkenan untuk sharing di sini. Ada Ahmad Zidan, Mas Ahmad Zidan, ada? Ada Mas Ahmad Zidan? Enggak ada. Mbak Kanaya ada, Mbak Kanaya. Hadir, Bu. Oke, nah mungkin bisa sharing nih. Kalau Mbak Kanaya.
kira-kira sudah menggunakan cloud belum sih? Atau kalau menggunakan cloud sejauh pemahaman ya dari Mbak Kanaya, kira-kira apa nih layanan yang sudah digunakan? Kalau dari saya sendiri ya Bu, penggunaan G Drive mungkin ya Bu ya, untuk nyimpen-nyimpen file yang lebih penting gitu sekiranya. Daripada simpan di laptop, kayaknya lebih efektif di G Drive gitu, Pak, dari saya sendiri Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau tadi dikatakan G Drive, betul ya, G Drive itu adalah salah satu layanan penyimpanan yang ada di cloud. Kalau tadi dikatakan bahwa G Drive itu menurut Mbak Kanaya lebih efektif begitu, kira-kira bisa lebih dijelaskan efektif yang dimaksud seperti apa? Kalau dari saya sendiri kan Bu suka bersih-bersih gitu internalnya dari laptop saya sendiri. Jadi kalau menurut saya kalau ditaruh di G Drive itu bisa saya buka kapanpun selagi saya masih ada internet gitu. Seperti itu Bu. Oke, ya baik. Itu salah satu tadi ya keuntungan dari penggunaan cloud yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kanaya, bisa dibuka kapan saja begitu katanya ya. Mungkin maksudnya kapan saja itu bisa pada waktu meskipun nggak bawa laptop begitu ya. Meskipun nggak bawa laptop, masih bisa mengakses dokumen tadi, asalkan tadi ada koneksi internet berarti ya. Oke, jadi di sini ada boleh dikatakan dua kata kunci begitu ya. Yang pertama adalah tadi bisa diakses dari mana saja. Kemudian yang kedua adalah asal ada koneksi internet. Nah, itu mungkin dua kata kunci yang ini teman-teman sudah dapat nih kalau kita diskusi terkait dengan cloud. Oke. Nah, jadi kalau di sini kan dia secara apa namanya ekstrim begitu ya mengatakan bahwa dia nggak perlu cloud begitu. Yang dia perlukan adalah external drive. Nah, external drive. Nah, ini juga mungkin dia menggunakan external hard disk gitu aja. Jadi semua disimpan. Artinya selain dia menyimpan di laptop, ya, dia tidak menyimpan di cloud, tapi dia menyimpannya di external hard disk. Mungkin seperti itu ya. Kan kita pilihannya selain di laptop, kita bisa menyimpan di mana saja begitu. Oke, nah ini ilustrasi ini ya. Tapi tadi mungkin sepertinya saat ini boleh dikatakan hampir semuanya kita yang ada di sini, terutama yang ada kaitannya dengan apa namanya penggunaan atau penyimpanan dokumen itu biasanya kita mempunyai atau memiliki backup tadi di G Drive-nya. Oke, nah ini beberapa contoh berbagai macam layanan yang ada di cloud yang nanti kalau kita lihat layanan-layanan seperti ini itu sebetulnya nanti dibedakan begitu ya, dibedakan tipe-tipe layanannya. Nanti kita lihat lebih dalam ya. Oke, nah ini kita lihat awal mulanya begitu ya, awal mulanya sebelum sebelum pindah ke cloud saat ini mungkin sebelum hampir semua begitu ya meskipun saya belum memiliki data realnya ya banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian migrasi ke cloud awalnya mungkin seperti ini ya ini yang disebut sebagai arsitektur yang konvensional begitu ya yang arsitektur konvensional itu ini saya ambil dari slide-nya Huawei ya. Kebetulan saya trainer untuk DTS-nya Huawei ya untuk cloud service. Nah, jadi kalau untuk arsitektur IT konvensional boleh dikatakan semua itu harus infrastruktur itu harus disiapkan sendiri oleh perusahaan. Ya kalau atau instansi kalau saya memiliki sebuah instansi maka instansi itu yang harus menyiapkan semuanya sendiri baik dari sisi hardware maupun dari sisi software. Oke, nah kemudian dari sini selanjutnya ada perkembangan dengan adanya virtualisasi yang tujuannya adalah untuk menghemat penyediaan hardware. Kalau sebelumnya nih, kalau saya ingin memiliki atau deployment begitu ya, deploy beberapa, mungkin ada server aplikasi, web server, ada server database gitu, saya harus punya komputer sendiri-sendiri.
Oke, nah tetapi dengan adanya virtualisasi ini kita bisa mengefisienkan hardware yang kita miliki. Ya, ada berbagai macam cara virtualisasi. Nanti Pak Hendra Rahmawan akan menjelaskan begitu ya, membahas topik mengenai virtualisasi ini. Yang paling sederhana biasanya kalau kita melakukan virtualisasi kan satu komputer milik kita, kemudian kita akan ada hostnya di situ, ya, kemudian kita akan membuat virtual mesinnya. Ya, yang virtual mesin itu bisa aja menggunakan operating system yang berbeda dengan hostnya, gitu ya. Nah, tapi tetap kalau ini kan konsepnya infrastruktur atau dalam hal ini komputer itu harus dimiliki oleh si perusahaan itu sendiri atau si instansi itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya muncullah konsep cloud, di mana ada pihak ketiga begitu ya. Nanti kita lihat bisa pihak ketiga, bisa kita sendiri yang menyediakan cloud-nya. Tapi yang jelas ada di back end begitu ya, itu ada berbagai macam infrastruktur, komputasi, penyimpanan, dan lain-lain yang masing-masing nanti bisa juga menerapkan konsep virtualisasi ini. Oke, itu kira-kira migrasi dari yang konvensional. Konvensional ini sering kita sebut sebagai on-prem gitu ya. Nah, dari yang on-prem ke cloud. Jadi awalnya satu mesin itu kita gunakan untuk sebuah fungsi, sebuah keperluan. Kalau kita ingin dua keperluan, ya berarti kita harus punya dua mesin atau dua komputer. Kemudian dengan konsep virtualisasi, kita bisa mengefisienkan penggunaan sebuah komputer. Jadi nggak perlu beli dua komputer, bisa satu komputer kita gunakan untuk dua keperluan tadi misalkan. Kemudian yang selanjutnya pindah ke cloud tadi. Kalau di cloud ini benar-benar kita tidak perlu menyiapkan infrastruktur yang sebanyak yang seharusnya begitu. Begitu ya. Karena konsep dari cloud itu kan kita menyewa infrastruktur, nanti kita lihat ya, menyewa software dan seterusnya. Oke, dari sini nanti kita bisa lihat ya, apa sih sebetulnya keuntungan-keuntungan dari cloud itu. Nah, kalau secara definitifnya begitu ya, ini ada definisi dari cloud computing yang dikeluarkan oleh NIST tahun 2011. Apa yang dimaksud dengan cloud computing? Ya, cloud computing itu ini bisa kalian lihat ya, enabling ubiquitous ya. Kemudian ini beberapa yang saya beri warna biru, ini adalah yang perlu di-highlight, yang itu menunjukkan karakteristik dari cloud, yaitu on demand, kemudian shared pool gitu ya, berarti digunakan bersama. On demand itu berarti sesuai kebutuhan kita saja gitu. Kemudian provision and release-nya minimal, jadi sangat mudah sekali di dalam penggunaannya. Ini adalah salah satu definisi formal dari cloud computing. Nanti teman-teman bisa mencari definisi-definisi lain yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi lain, gitu ya. Nah, jadi kalau secara simpelnya di sini dikatakan cloud computing itu adalah cara baru begitu. Ya, cara baru untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan di bidang IT. Cara barunya seperti apa yang tadi di slide sebelumnya saya ceritakan gitu ya, cara barunya. Oke, ini terkait dengan definisi formal dari cloud computing. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ini ya, terkait dengan karakteristik dari cloud itu tadi. Cloud ini juga tadi menerapkan ya, sebetulnya juga menerapkan virtualisasi. Nah, makanya di sini dikatakan virtualized, tapi terdistribusi. Ya,
terdistribusi. Terdistribusi itu artinya tidak hanya berada dalam satu lokasi saja. Oke. Kemudian on demand tadi PSUgo. Nah, karena dia on demand, maka kan tadi konsepnya kalau cloud computing itu kita menyewa ya, menyewa sebuah fasilitas begitu ya dari pihak ketiga. Nah, nanti coba saya akan perlihatkan salah satu cloud dari Huawei ya di sini. Konsep PSUgo itu artinya adalah kita hanya membayar apa yang kita gunakan saja. Ya, tadi sesuai dengan konsep sebelumnya ya, bahwa sangat mudah untuk kita meminta tambahan fasilitas, kemudian kalau kita sudah merasa tidak perlu lagi, maka kita bisa rilis tambahan fasilitas tadi. Ya. Nah, sehingga apa yang kita sewa, kita bayarkan sebagai sewa, itu ya apa yang kita gunakan saja. Meskipun ada ya yang konsep pembayarannya per bulan, yang seperti itu, fix seperti itu juga tetap ada. Oke, nah ini adalah pengertian dari cloud computing yang lainnya, definisi secara formal cloud computing dari yang lainnya, ini dari Vaguero. Oke, kemudian kalau kalian lihat nih sebetulnya nih definisi ini sebetulnya merujuk pada kata-kata kunci yang sama. Ada beberapa kata kunci yang memang itu umum digunakan untuk menggambarkan apa sih cloud computing itu. Nah, di sini ada pay per use kayak gini ya. Ada pool of resource. Ya, itu mirip-mirip dengan definisi yang sebelumnya tadi. Oke, nah ini kita lihat dari sisi jaringan, ya, dari sisi jaringan, maka kita bisa melihat bahwa kalau kita bicara cloud computing, tadi makanannya juga sudah menyebutkan ya, bahwa yang penting ada internet. Jadi dengan kata lain, bahwa ketersediaan jaringan itu sangat kritis di dalam cloud computing. Kalau nggak ada jaringan, berarti nggak ada yang namanya cloud computing. Ini ya, ini yang kemudian kalau teman-teman nanti juga membaca-baca begitu ya, membaca-baca hal-hal yang terkait dengan IoT, Internet of Things, yang dulunya itu memang basisnya cloud, tetapi karena ketersediaan konektivitas itu beragam di beberapa daerah, sementara biasanya IoT itu keperluannya kan untuk daerah-daerah remote area, begitu ya. Nah, makanya kemudian di IoT ini ada konsep yang namanya Edge IoT. Jadi IoT-nya tidak lagi bersandar pada cloud, tetapi bersandarnya pada Edge ini untuk mengatasi keterbatasan koneksi internet di beberapa area. Oke, ini mengenai cloud computing network. Jadi kalau kita bicara cloud computing, itu pasti akan berkaitan dengan network atau jaringan juga. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini adalah kalau dibilang atribut, ini mungkin boleh dikatakan adalah keuntungan begitu ya. Karena tadi ya bahwa kalau kita menggunakan cloud, layanan cloud, maka tadi kita bisa meminta tambahan layanan dengan mudah. Kemudian kalau misalkan ternyata kurang, maka kita bisa minta tambahan lagi. Nah, itu dengan mudah. Anda bisa bayangkan kalau kita menggunakan konsep IT tradisional tadi yang pertama, kalau kita membutuhkan layanan tambahan, maka kita harus menambahkan infrastrukturnya. Ya, jadi langkah-langkahnya jauh lebih kompleks gitu. Jadi salah satu keuntungan dari cloud
computing ini adalah scalability. Kemudian yang berikutnya adalah low latency. Low latency ini nanti kalau teman-teman mempelajari lebih detail di cloud ini, itu ada yang namanya, mungkin kalau di konsep jaringan sebetulnya juga sama ya, kita menyediakan redundant server. Redundant server itu artinya selain untuk menjaga reliability-nya, ya kalau misalkan ada yang mati dan seterusnya, itu juga terkait dengan penyediaan data sedekat mungkin ke usernya. Ya, makanya nanti kalau misalkan nih teman-teman, kalau biasanya di jaringan sih tools yang paling gampang itu kalian melakukan ping begitu ya, ping ke Google misalkan. Nah mungkin nanti dapat nilai hasil pingnya itu berupa delay biasanya, itu mungkin tidak selama yang kalian bayangkan. Karena server Google yang kalian ping itu mungkin bukan server Google yang ada di Amerika katakan. Nah, tetapi Google akan memiliki server yang lebih dekat, akan diarahkan ke server yang lebih dekat dengan asal dari si user. Tadi asal pingnya dari mana? Nah, itu diarahkan ke situ. Itu makanya di sini dikatakan low latency. Kemudian menjamin kinerja ini juga ini ya beberapa atribut yang biasanya akan ditawarkan begitu ya, keuntungan-keuntungan yang akan ditawarkan oleh platform-platform penyedia layanan cloud itu, cloud provider. Ya, kenapa kinerjanya itu dijamin? Ya karena tadi mereka biasanya tidak hanya menyediakan satu server saja. Untuk penyimpanan data kalian misalkan itu tidak hanya satu server storage-nya, tapi mungkin ada beberapa di lokasi yang berbeda. Sehingga kalau misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, semacam bencana alam kayak gitu, maka yang akan terdampak, di daerah yang akan terdampak, itu data yang ada di situ itu tidak hilang begitu. Ya, tetapi ada tadi ada backup-nya di tempat lain. Ya, sehingga data kalian nggak hilang, istilahnya begitu ya. Itu jaminannya seperti itu. Oke, kemudian extensible management ini karena memang pengelolaan, kalau misalkan kalian nanti berlangganan cloud infrastruktur misalkan, maka pengelolaannya itu sangat mudah. Kayak pengelolaan itu misalkan tadi saya mau nambah storage misalkan, nah itu sangat mudah, fitur-fiturnya cukup mudah. Oke, kemudian ini resilient ya. Nah, resilient itu kaitannya dengan bagaimana mereka menjamin kinerja tadi. Jadi ya kalian bisa tidur dengan tenang begitu, nanti biarkan mereka yang bekerja. Ya. Oke, nah salah satu yang menguntungkan dari konsep self-healing resilience ini adalah kalau saya nggak tahu nanti kalian apakah sudah pernah melakukannya, tapi kalau misalkan kita menggunakan katakan layanan Google Colab ya, Google Collaboratory, ya Google Colab yang umum ya, biasanya itu umum digunakan untuk pembangunan model di machine learning misalkan. Nah, kalian kan perlu melakukan pelatihan. Nah, biasanya pelatihan datanya ini, training si modelnya ini perlu waktu cukup lama. Nah, sehingga tadi kalian misalkan berlangganan Google Colab gitu ya. Kalau Google Colab yang free kan mungkin terbatas gitu. Kalian bisa berlangganan Google Colab, kemudian kalian melakukan training data di sana di cloud itu. Nah, kalian bisa ninggalin itu. Ya, bisa sambil melakukan hal-hal yang lainnya. Oke, ini beberapa keuntungan. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita bicara cloud computing, tadi dari sisi apa itu cloud computing kan dari sisi definisi formalnya. Nah, sekarang kalau kita bicara dari sisi komponen-komponennya seperti apa. Nah, ini kalian lihat di sini. Di sini ada
komputasinya jelas, sorry. Ya, ada perangkat komputasinya nanti di cloud itu. Kemudian ada storage-nya. Ya. Kemudian ada networking-nya atau jaringannya. Oke, nah ini akan membentuk layanan-layanan dan aplikasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan cloud tadi. Makanya tadi saya sampaikan mungkin nanti setelah UTS itu hanya satu platform saja yang akan digunakan begitu, tapi secara konsep sebetulnya di platform apa saja itu nanti juga seperti itu juga sama konsepnya. Ya, jadi akan ada artinya gini, kalian harus melakukan pengaturan begitu ya, pengaturan untuk komputasinya. Ya, kemudian untuk networking-nya seperti apa, kemudian untuk storage-nya seperti apa. Oke, kemudian itu yang nanti akan menentukan ya apa saja nih layanan-layanan yang bisa digunakan atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Oke, itu ketiga komponen dasar ini biasanya ya. Kemudian di sini nanti akan di breakdown kalau terkait dengan perangkat komputasi itu selain mungkin nanti ada jumlah CPU-nya berapa, RAM-nya berapa, kemudian ada juga nanti terkait dengan CPU, RAM, kemudian virtualisasinya, virtual mesinnya begitu. Oke, nah ini visual ya model dari cloud computing. Kalian lihat ini di bawah nanti kita akan melihat ada yang namanya deployment model. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Ini ya. Jadi ini kita lihat. Kemudian ada yang namanya service modelnya seperti apa. Service model itu ada SaaS, ada PaaS, ada IaaS. Nah, kalau di buku referensi yang yang di buku referensi 1 itu ada lagi CaaS, Communication as a Service. Tapi sebetulnya nanti kan itu referensi itu cukup lama ya tahunnya. Nah, secara umum referensi-referensi yang digunakan secara umum itu biasanya kita hanya menggunakan 3 service model ini. Karena kalau kita bicara communication tadi ya, communication itu nanti masuknya adalah pada bagian infrastruktur biasanya gitu. Kemudian ada monitoring as a service juga kalau di buku referensi itu ya. Nah, monitoring as a service itu biasanya juga masuk ke dalam fitur pengelolaan dashboard lah, istilahnya dashboard. Nah, jadi biasanya itu sudah layanan yang melekat. Kalau kita berlangganan, maka kita akan dapat dashboardnya tadi, di mana di situ kita bisa melakukan monitoring terhadap layanan yang kita langgan. Oke, nah kemudian ini adalah karakteristik dari karakteristik dasar atau karakteristik yang esensial dari cloud computing nih ya. Ini kalian paling enggak harus mengetahui meskipun ada yang bilang 8 karakteristik, 7 karakteristik dan seterusnya, tetapi secara basic, secara garis besar ini ada 5 karakteristik ini yang kalian saya harapkan paham begitu ya. Apa itu resource pooling, kemudian broad network access, rapid elasticity, measured service, on-demand self-service itu. Oke. Nah, ini kita lihat untuk deployment model ini di beberapa referensi itu hanya membagi menjadi public, private, atau hybrid. Ada juga yang seperti itu. Ya, kalau di sini ada public, private, hybrid, community. Tetapi basicnya paling tidak ada 3 deployment model. Ada public, private, kemudian hybrid. Nah, nanti deployment model untuk setiap platform itu juga beda-beda. Ya, kalau misalkan di AWS Cloud, nah mungkin
deployment modelnya akan berbeda dengan di Huawei Cloud misalkan gitu. Oke, jadi paling tidak secara konsep itu ada public, kemudian ada private, kemudian ada hybrid. Oke, kita lihat ya, apa maksud dari karakteristik yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah on demand. Ya, tadi ya, mungkin saya sudah ceritakan on demand itu secara mudah user akan bisa mengubah-ubah layanan cloud sesuai dengan kebutuhannya. Tadi kan dia punya dashboard begitu ya. Nah, di dashboard itu dia bisa menggunakan atau menambahkan, misalkan saya butuh tambahan CPU gitu. Jadi misalkan nih, kalau apa ya, kalau misalkan kemarin biasanya ada flash sale gitulah ya. Nah, flash sale kalau sebuah tenan atau pelanggan begitu ya, dia menggunakan layanan cloud. Nah, dia akan memiliki data-data dari pengalaman-pengalaman yang ada bahwa pada saat flash sale biasanya jumlah pengakses ke situsnya dia itu melonjak sangat drastis. Nah, sehingga kalau dia menggunakan jumlah CPU misalkan ya, jumlah CPU seperti yang biasanya dia gunakan, maka mungkin tidak akan tertampung ya pelanggan-pelanggan yang mengakses tadi. Nah, Anda sebagai pelanggan mungkin akan merasakan bahwa kok jadi lambat banget ya aksesnya seperti itu. Nah, sehingga si user tadi, si perusahaan tadi, dia bisa menjadwalkan pada saat flash sale itu mungkin ada teman-teman yang flash sale biasanya yang sering ngikutin flash sale siapa nih? Ada Mbak Kirana? Mbak Kirana? Halo? Mbak Kirana masih ada di sana? Wah, nggak ada respon ini. Ada Mas Andrian? Ada, Bu. Oke, Mas Andrian, pernah mengikuti flash sale gitu? Mungkin pernah, Bu, beberapa kali. Oke, biasanya flash sale-nya apa nih? 12-12? 2-2-2? Apa nih? Kemarin tuh lebih ke aplikasi, Bu. Jadi flash sale-nya agak beda. Oke, ya. Mungkin kalau kalian yang suka belanja ngikutin flash sale begitu ya. Nah, itu mungkin merasakan bahwa pada saat peak season bisa saja kemudian kok aksesnya jadi lambat sekali sih gitu. Nah, itu mungkin salah satunya karena tadi ya si perusahaan tadi dia tidak menerapkan pola penambahan infrastruktur misalkan pada saat flash sale tadi. Nah, dengan on-demand self-service ini, maka si pengguna layanan cloud tadi, dia bisa menjadwalkan kalau pada misalkan tanggal sekian sampai sekian bulan ini, maka saya akan menambahkan CPU saya, misalkan sebelumnya dari 2 kemudian menjadi 4, begitu. Nah, nanti setelah tanggal itu lewat, maka akan rilis, akan kembali lagi ke standarnya, misalkan standarnya 2, begitu dia langganannya. Itu yang dimaksud on demand. Oke, nah on demand itu nanti kaitannya dengan pay per use tadi. Di layanan cloud itu dia bisa sudah merecord begitu ya, apa saja layanan yang kalian gunakan, CPU-nya berapa banyak, storage-nya berapa ratus gigabyte gitu mungkin yang dilanggan. Nah itu dia sudah catat, sehingga nanti dia bisa, penggunaan Anda adalah, mungkin kalau sekarang seperti apa ya, kalau listrik prabayar itu kan di depan ya, token ya, tapi mungkin listrik pasca bayar kali ya. Kalau listrik pasca bayar itu kan nanti kita membayar sesuai dengan penggunaan listrik yang kita gunakan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu.
Ya, makanya di sini ada layanan message service-nya, kita bisa tahu. Ya, ada meteringnya. Kita bisa tahu berapa yang kita sudah gunakan. Oke, kalau terkait dengan broad network access, nah ini ya karena kita bisa mengakses tadi Mbak ada yang menyampaikan bahwa kita bisa mengakses dari mana saja, artinya tidak harus menggunakan laptop. Kalau data itu ada di laptop kita kan berarti kita harus bawa laptop kita supaya bisa mendapatkan data itu. Tapi kalau menggunakan G Drive tadi misalkan kita bisa mengakses data yang sama di G Drive tadi meskipun kita tidak sedang menggunakan laptop, kita pakai HP dan seterusnya. Oke, kemudian ada konsep yang namanya resource pooling. Ya, ini sebetulnya resource pooling itu lebih dari sisi penyedia layanan cloud-nya. Ya, jadi dia memiliki pool begitu, ya, pool dari infrastruktur, misalkan biasanya terkait dengan infrastruktur yang itu bisa diberikan atau di-share begitu dengan beberapa user. Oke, rapid elasticity ini kaitannya dengan on demand tadi. Ya, jadi kita bisa nambah, bisa mengurangi sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya dikatakan elasticity. Ya, kita ternyata tadi pada waktu peak season, pada waktu flash sale CPU-nya nggak cukup begitu ya. Saya harus menambahkan server baru begitu. Nah, itu bisa ditambahkan. Nanti pas flash sale-nya sudah selesai, yaitu dirilis lagi, dikembalikan lagi. Oke, nah itu terkait dengan karakteristik. Sekarang terkait dengan layanan, ya model layanan. Jadi tadi saya sampaikan kalau di referensi itu ada communication as a service, ada monitor as a service gitu ya, monitoring as a service. Tapi pada referensi secara umum itu biasanya hanya digunakan 3 kategori ini saja. Infrastructure as a service, platform as a service, kemudian software as a service. Ya. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi saya sudah disampaikan, maka itu nanti kaitannya dengan kebutuhan terhadap CPU-nya, komputasinya. Jadi nanti biasanya ada pilihan mau core berapa, begitu, RAM-nya berapa, begitu. Kalau storage itu terkait dengan pilihan penyimpanannya, mau yang berapa giga, ya. Kemudian networking resources, tentu saja ini terkait dengan jaringannya. Apa kita ingin ada load balancernya atau tidak, dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua adalah platform as a service. Ini biasanya mungkin agak mirip-mirip begitu ya, agak susah membedakan antara platform dengan software as a service. Tetapi intinya kalau software as a service itu hanya merujuk pada satu software saja. Jadi misalkan Gmail, nah itu kan aplikasi untuk email. Nah, makanya itu adalah software as a service. Ya, tapi kalau itu terkait dengan sebuah platform, berbagai macam layanan ada di situ. Nah, itu biasanya kategorinya adalah PaaS, Platform as a Service. Kita lihat ya. Nah, ini contohnya di infrastructure as a service ini biasanya yang yang perlu tambahan biaya juga itu adalah terkait dengan kalau di sini infrastructure provider ya, tapi nanti terkait dengan IP juga, tapi yang dimaksud adalah IP public addressing. Nah, ya, kalian pesan infrastruktur itu akan kalian beri berapa IP public? Cukup 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini biasanya kalau kita menambah IP public ini juga akan menambah biaya. Ya, jadi ini Anda lihat komponen dari infrastruktur as a service, ada network-nya, perangkat jaringannya, kemudian ada storage-nya, kemudian ada
komputasinya atau server. Oke, kemudian ini ya fitur-fitur IaaS ini karena terkait dengan infrastruktur, maka biasanya ini secara geografis akan dibedakan begitu ya. Jadi itu sudah merupakan defaultnya dari penyedia infrastruktur cloud bahwa dia akan menjamin tadi misalkan ada bencana begitu ya di sebuah daerah, sebuah area, maka data pelanggan atau layanan yang diberikan oleh pelanggan itu tidak akan terdampak. Karena dia akan membuat backup-nya layanan yang sama, begitu storage yang sama, itu di lokasi atau geografis yang berbeda. Oke, kemudian ini boleh dikatakan fitur-fitur ini yang digunakan untuk menyediakan layanan load-nya tadi, layanan cloud-nya tadi, yang on demand dan seterusnya. Termasuk juga di sini ada monitoring-nya. Nah, ada GUI-nya yang bisa digunakan untuk monitoring. Kemudian automatic scaling and load balancing. Nah, load balancing-nya ini terkait dengan networking-nya tadi ya. Oke, ini adalah contoh Azure, Microsoft Azure, kemudian Google Compute Engine, kemudian Huawei Cloud. Mungkin saya ini ya, saya coba untuk contoh akses untuk Huawei Cloud ya. Kebetulan itu akses yang saya miliki. Oh, share, apakah share saya sudah bisa dilihat? Belum ya? Share pindah ini enggak? Pindah screen enggak? Belum, Bu, masih di Belum ya? PowerPoint. Oh, sebentar, mungkin saya tadi saya ganti sharingnya ya. Sharingnya ke share screen aja. Oke. Nah, ini ya. Ini contoh Huawei Cloud. Nanti teman-teman bisa apa namanya? Untuk akses informasi-informasi yang ada di sini sih sebetulnya free ya. Bahkan kalian bisa menggunakan secara free juga sebetulnya try free ini. Hanya nanti kalian perlu register ya untuk try free-nya. Kalau kita lihat di sini ini adalah produk dari Huawei Cloud tadi. Huawei Cloud itu kan tadi ada 3 model ya, bisa IaaS, PaaS, SaaS. Nah, tadi saya sampaikan secara garis besar 3 deployment model, tetapi 3 model, 3 model layanan, tapi masing-masing penyedia layanan cloud itu biasanya akan berbeda-beda. Semacam kayak Huawei Cloud, ini dia hanya mengkategorikan diri pada IaaS dan PaaS saja. Itu nanti silakan dibaca untuk masing-masing penyedia layanan cloud. Nah, di sini ini kalau kalian lihat di sini tadi saya sampaikan secara garis besar kaitannya akan dengan compute. Kalau di Huawei Cloud, compute itu berarti mengenai infrastruktur komputasinya. Ya. Kemudian kontainer itu juga termasuk ke dalam compute. Kemudian ada storage. Kemudian ada satu lagi networking. Ya, ini tambahan kalau di cloud ini ada edge computing gitu ya. Database ini platform. Kalau di sini kan di cloud nanti database ini kaitannya dengan storage yang digunakan apa gitu. Oke, nah di compute ini kita lihat ini adalah jenis-jenis server yang dia sediakan yang nanti user bisa melanggan. Ya, jadi misalkan apakah pakai ECS, standarnya sih biasanya kita pakai ECS itu ya. Kemudian nah di sini ada yang namanya auto scaling. Nah, auto scaling itu tadi untuk menyediakan layanan kalau user ingin menambah, mengurangi dengan mudah tadi. Itu konsep auto scaling. Coba kita lihat di ECS ini ya. Di ECS, nah
Di ECS ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini bisa memilih ya, bisa memilih apa namanya spesifikasinya begitu ya. Kalau ini kan berarti 2 CPU. Nah, meskipun ini vCPU itu berarti virtual CPU sebetulnya. Makanya tadi cloud itu dia menerapkan virtualisasi tadi. Ya, ada yang dia kodekan sebagai C6 large 2. Nah, itu berarti 2 virtual CPU dengan 4 GB ya, RAM-nya. Oke, nah di sini ada 8 CPU dengan 16 GB. Nah, ini pilihan-pilihannya. Ya, otomatis pilihan yang berbeda, fasilitas yang spesifikasi yang lebih tinggi tentu akan menghasilkan biaya langganan yang lebih mahal lagi. Kemudian juga bisa memilih apa namanya operating system yang diinginkan seperti apa. Ya, itu sebagai gambaran ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah register, maka kalian bisa masuk di sini. Ya. Dari sini nanti ada by ICS dan seterusnya ini. Kalau misalkan ini ICS ya, nah by now itu biasanya akan tadi syaratnya sebetulnya kalian apa namanya register, kemudian bisa mencoba-cobakan, ya hanya mencoba menu-menunya saja begitu. Asal nggak submit kan berarti tidak melanggan, nggak bayar gitu. Kalau ingin melihat menu-menunya. Oke, mungkin itu saya balik lagi ke ininya ya, ke materinya. IaaS, kemudian ada platform, ya, platform of service, otomatis yang disebut platform berarti ada beberapa layanan yang ada di situ, tetapi kita tidak bisa menentukan infrastrukturnya, artinya kita menggunakan platform tersebut, tapi kita tidak bisa menentukan saya perlunya yang CPU-nya tadi, ya spesifikasinya begini, begini, begini. Nah, kita tidak sampai ke situ. Nah, itu yang platform as a service. Ya. Nah, di sini biasanya PaaS itu terkait atau menyediakan ya berbagai model berbagai layanan untuk pemrograman ya, kemudian database. Nah, itu middleware, nah itu PaaS. Ya. Kemudian ini contoh-contohnya ya, ada MapReduce yang termasuk dalam kategori PaaS ya. Ada yang mengkategorikan Facebook itu sebagai PaaS. Kenapa? Karena Facebook itu sebetulnya bukan sekedar kita bisa posting dan seterusnya, tapi kita bisa menggunakan layanan penyimpanan dari si Facebook. Kita bisa menyimpan foto-foto di penyimpanannya dia kan. Nah, jadi makanya disebut sebagai PaaS. Atau kita bisa menggunakan API dari Facebook untuk keperluan kita. Nanti kan bisa ya. Nah, itu apa namanya Facebook. Dia masuknya ke PaaS. Oke, kemudian ini contoh-contohnya ya untuk yang PaaS. Kemudian yang berikutnya adalah software as a service. Kalau software as a service ini jelas dia skopnya lebih kecil daripada PaaS maupun dari IaaS. Jadi sudah spesifik aja gitu ya, apa jenis aplikasi. Ya, contohnya tadi kalau misalkan ada yang akan menggunakan Gmail begitu, nah itu spesifik hanya untuk layanan email. Ini adalah SAS. Google Docs juga. Oke, ini plus minusnya ya. Kalau SAS, ya karena tadi SAS itu berarti boleh dikatakan dia layanan yang paling terbatas skopnya ya, dibandingkan layanan-layanan yang lainnya.
Tapi biasanya ini yang banyak gratis kalau yang SaaS. Oke, nah tadi kita kalau kita bisa summary-kan ya, kalau kita bicara arsitekturnya dari cloud itu, maka yang sebelah kiri ini dia memisahkan, mengkategorikan ada back end-nya, ada internetnya, kemudian ada front end-nya. Front end-nya itu berarti bagaimana user mengakses dari cloud tadi. Nah, itu juga beda-beda untuk setiap cloud provider. Ya, umumnya sih menyediakan bisa diakses dari web atau bisa diakses langsung ke dashboard-nya si ini ya, dashboard-nya si penyedia layanan cloud-nya. Ya. Yang sebelah kanan ini kita lihat ini seperti yang ada di buku referensi ya, dia lebih detailkan, tetapi kalau kita lihat sebetulnya juga sama. Jadi di bagian ini, nah ini adalah back end-nya berarti ya. Kemudian di sini adalah kliennya, front end-nya. Kemudian di sini dia hanya mengatakan load balancer saja, tapi ini mungkin yang sebetulnya yang dimaksud adalah bagian networking-nya, jaringannya. Oke, nah ini juga cara menyajikan arsitektur yang berbeda ya dari referensi yang lainnya. Nah, dari sini kalian bisa membayangkan ya tadi yang saya sampaikan, kalau user berlangganan IaaS, maka itu skopnya jauh lebih besar, lebih fleksibel begitu ya, lebih banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dilakukan dibandingkan dengan jika dia hanya melanggan PaaS atau jika dia hanya melanggan SaaS. Oke, nah dari sisi bagaimana pembagian tanggung jawab antara user dengan provider dengan konsumernya ini ya, maka ini digambarkan di sini kalau yang tradisional tadi atau on-prem tadi, semuanya itu ada di tanggung jawabnya ada di sisi user. Dia yang harus menyediakan staff-staff yang nanti harus memaintain jaringannya atau infrastrukturnya dia dan seterusnya. Nah, kalau infrastructure as a service, maka yang berwarna kuning ini adalah kewenangan dari tanggung jawabnya, ketersediaannya dan seterusnya, itu tanggung jawabnya ada di provider. User itu dia bertanggung jawab di sini. Misalkan dia sudah memilih operating system, terus dia akan menginstall aplikasi web server segala macam begitu ya di mesin itu, maka instalasinya tadi itu menjadi tanggung jawabnya dia. Ya, itu kalau kita IaaS. Sementara kalau platform as a service, maka tanggung jawab user itu hanya di sini. Ya, makanya kalau misalkan kemudian datanya ternyata datanya tidak valid begitu misalkan, ya itu bukan tanggung jawab dari si provider, itu tanggung jawab dari user itu sendiri. Ya, datanya korup dan seterusnya, nah itu tanggung jawab dari si usernya. Kalau kita platform as a service, kalau software as a service keseluruhannya ini menjadi tanggung jawab dari provider, karena user hanya menggunakan saja. Oke, ini batasan-batasan tanggung jawab antara provider dengan konsumernya atau dengan usernya. Oke, yang berikutnya deployment mode-nya seperti apa? Model deployment-nya tadi ada di paling bawah ya. Setelah kita milih service modelnya, mau kita mau IaaS, mau PaaS, mau SaaS begitu. Nah, kemudian di bagian bawah itu kita mau berlangganan cloud-nya seperti apa? Ya. Nah, ini juga tergantung dari provider. Jadi ada yang provider dia menyediakan public cloud, private cloud, community cloud begitu. Ada yang hanya menyediakan public cloud, hybrid cloud, tapi tidak ada private cloud-nya. Nah, nanti harus dibaca di masing-masing provider penyedia cloud-nya. Tapi secara garis besar, bahkan secara garis besar sebetulnya referensi-referensi itu secara umum dia hanya membagi antara public cloud, private cloud,
kemudian hybrid cloud. Ya, itu yang umum deployment model. Tapi ada juga yang menambahkan dengan community cloud. Nanti kita lihat kalau yang nambahin community cloud itu apa sih maksudnya community cloud gitu ya. Oke, nah jadi kalau di sini private cloud, nah private cloud itu berarti memang cloud itu hanya benar-benar milik satu instansi, satu organisasi begitu ya, satu user saja. Itu private cloud. Kalau public cloud, ya berarti kebalikannya. Public cloud itu berarti di-share dengan yang lain-lain. Nah, nanti kita bisa memesan mana seberapa banyak begitu kan. Itu public cloud. Kalau hybrid cloud itu berarti ada gabungan ya, ada gabungan antara jadi layanannya dua begitu, public dan private. Data-data yang sifatnya urgent itu mungkin akan diletakkan, kalau yang hybrid itu antara tradisional dengan yang public. Jadi kalau yang urgent data-datanya biasanya disimpan sendiri. Firewall-nya di dalam firewall-nya dia. Jadi tidak dilalu-lalangkan melalui internet begitu. Itu hybrid cloud. Kalau yang public cloud itu memang benar-benar semuanya disimpan di cloud. Oke. Nah, ini ada yang community cloud. Community cloud itu biasanya kalau yang memiliki fungsi-fungsi semacam begitu ya, sejenis, kemudian bergabung, nah itu akan menjadi community cloud. Tapi umumnya private cloud, public cloud, atau hybrid cloud. Oke. Kemudian, nah ini saya rasa tadi ya berbagai macam keuntungan yang dirasakan dengan menggunakan cloud computing. Ya, tadi teman-teman tadi ada yang sudah menyampaikan apa saja sih ya keuntungan-keuntungan dari cloud. Ya, di sini ada cost reduction berarti kan lebih irit begitu ya. Kalau di sini lebih menghemat ya. Nah, coba mungkin di sini ada siapa nih teman-teman? Ada Mas Ahmad? Mas Ahmad ada? Halo? Mas Ahmad? Nggak ada? Ada Mbak Kania Gisela. Iya, Ibu hadir. Oke, Mbak Kanian. Kalau menurut Mbak Kania, apa nih maksudnya bahwa keuntungan dari penggunaan cloud itu bisa mengurangi cost gitu, mengurangi biaya? Kalau menurut saya, Ibu, apabila kita menggunakan cloud computing kayak menggunakan G-Drive, kita bisa membawanya kemana aja dengan genggaman smartphone. Kalau semisal kita menggunakan seperti flash disk kan harus membawanya kemana-mana dan harus dan biayanya banyak, Ibu. Harus membeli beberapa flash disk dan lain. Oke, ya itu menurut Mbak Kania ya. Di sini ada Mas Cornel Silain. Halo, Mas Cornel, ada? Nggak ada nih. Oke, mungkin ada kita lihat Mas Nabil ya. Ada Mas Nabil? Halo, Mas Nabil ada? Nggak ada? Mas Akbar Resdika ada? Hadir, Ibu. Oke. Nah, coba, kalau menurut Mas Akbar,
apa nih? Bagaimana pendapatnya? Bahwa penggunaan cloud computing itu bisa menghemat biaya atau menghemat pengeluaran begitu ya, untuk terutama di sini mungkin di sebuah perusahaan atau mungkin kalau misalkan dari kampus dan seterusnya. Menurut saya mungkin memang lebih hemat Bu, karena kan benar tadi yang kata Kak Kania tadi, dia juga kan bisa sifatnya bisa open public gitu ya Bu ya, jadi bisa diakses siapa aja, apalagi kalau kayak perusahaan itu kan banyak anggotanya gitu ya Bu, jadi siapa aja bisa akses gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak dia yang bukan cloud itu kita harus nge-share-nya harus kayak hard disk gitu Bu, atau yang perangkat keras gitu loh, sehingga lebih memudahkan juga kalau memakai sistem cloud ini Bu. Dan juga ya benar tadi, kalau misalnya kita dengan tidak memakai cloud itu berarti kan kita menyimpannya itu dalam suatu perangkat keras ya Bu ya, misalnya seperti hard disk atau flash disk. Nah itu kan bakalan mengeluarkan biaya gitu Bu. Nah makanya kita sekarang ini lebih banyak orang yang menggunakan cloud gitu Bu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Akbar. Nah, jadi mungkin secara garis besar tadi seperti itu ya keuntungannya terkait dengan cost reduction ini kalau menggunakan cloud computing. Jadi misalkan nih, nah mungkin teman-teman kebetulan di sini kan nanti arahnya ke data science ya. Kalau kita bicara mengenai, balik lagi ya, misalkan kita bicara mengenai data yang akan digunakan, misalkan kita akan menggunakan machine learning, kita perlu data-data yang banyak. Kalau misalkan data-data yang kita miliki itu adalah data-data image, misalkan ya, nah data-data image yang akan kita gunakan untuk penelitian pada sebuah machine learning ya, katakan nanti pakai CNN atau apa. Nah, data-data image itu biasanya kan sangat besar sekali. Oke, misalkan ini sebuah perusahaan, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang data science tadi, dia punya beberapa staff yang bertugas untuk mengembangkan model dan seterusnya seperti tadi, dia akan butuh data-data tadi ya. Nah, data image itu ukurannya tentu sekian gigabyte biasanya, begitu ya, kita tahu. Nah, kalau misalkan dia punya katakan 5 staff begitu, kalau tidak menggunakan penyimpanan di cloud, artinya kan berarti masing-masing staffnya itu harus dilengkapi dengan tadi ya hard disk sekian puluh gigabyte gitu misalkan ya, hard disk yang cukup besar. Itu dari sisi penyediaan perangkat. Berarti dia harus menyediakan untuk masing-masing stafnya itu sebesar itu media penyimpanannya. Sementara tadi kalau misalkan menggunakan penyimpanan yang ada di cloud, maka itu mungkin bisa direduksi tadi, dikurangi. Oke. Kemudian yang kedua tadi ya, kalau kita bicara pengurangan biaya, kalau kita tidak menggunakan cloud, maka tadi kalau misalkan ternyata satu server tidak cukup gitu, kita harus 2 server atau 3 server, berarti kita harus membeli sendiri hardware servernya tadi. Ya, sementara kalau menggunakan cloud itu kita tinggal menambah saja ya, menambah fasilitas yang ingin kita sewa. Yang rate-nya itu relatif lebih murah dibandingkan kita membeli sendiri hardware tersebut. Kemudian yang ketiga dari sisi mekanisme penyediaannya, ya kita tahu bahwa untuk organisasi-organisasi tertentu, mungkin kalau mau pengadaan barang itu tidak bisa semudah itu saja, tinggal beli begitu mungkin enggak. Nah, tapi harus ada tahapan-tahapan, harus ada lelang dan seterusnya begitu ya, yang harus dia lakukan. Nah, sementara kalau tadi menggunakan cloud, ya sudah tinggal menambah langganannya saja. Kemudian hal yang juga cukup penting adalah, jadi yang di sini dikatakan kalau kita menggunakan cloud, maka yang tadinya kita pertimbangannya adalah
CAPEX itu berarti capital expenses ya. Nah, menjadi OPEX, operational expenses. Jadi expense atau biaya yang perlu kita perhatikan itu hanya biaya operasionalnya saja. Ya, dibandingkan dengan tadi kalau kita menyediakan infrastruktur sendiri, maka selain perangkat-perangkatnya kita harus menyediakan sendiri dan jangan lupa harus ada sumber daya manusia ya yang disiapkan untuk mengelola infrastruktur tadi. Misalkan harus ada staf IT-nya, ya. Kemudian mungkin harus ada engineer networking staff-nya dan seterusnya. Termasuk juga mungkin harus memikirkan security-nya mau seperti apa dan seterusnya. Oke, itu yang terkait dengan keuntungan yang kaitannya dengan biaya atau cost ya. Jadi ini bagian slide ini sebetulnya summary dari yang di depan-depan tadi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan scalability. Nah, keuntungan yang terkait dengan scalability atau skalabilitas. Baik, mungkin di sini ada Mbak Nadinda Aurora. Ada Ibu. Oke, nah kalau Mbak Nadinda tadi ini sekalian summary dari topik hari ini ya. Terkait dengan scalability, apa nih keuntungan dari penggunaan cloud? Di sini dikatakan ada on-demand provisioning dan elasticity. Sorry. Ya, silakan. Baik, Ibu. Izin menjawab Ibu, terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu dan juga beberapa jawaban dari yang sebelum-sebelumnya, ada di bagian fleksibilitas mungkin ya Bu ya, saya ingin jawabnya. Jadi fleksibilitas di sini mungkin dari yang saya pahamkan, karena penggunaan cloud computing untuk penyimpanan yang berskala besar ya Bu ya, seperti tadi sudah dijelaskan di bidang bisnis juga, ada seperti YouTube, kemudian ada Google Classroom, dan lain sebagainya. Jadi fleksibilitas dalam penggunaannya itu sih Bu yang bisa didapatkan, begitu sih Bu. Boleh dijelaskan lebih detail fleksibel penggunaan itu maksudnya bagaimana nih? Kalau kaitannya dengan on-demand, provisioning, dan elasticity tadi. Baik Ibu, mungkin Maksudnya. fleksibilitas dalam penggunaannya tadi, seperti yang tadi kan ada yang kita menggunakan hardware, yaitu ada, jadi luaran dari si cloud computing ini penggunaan lebih mudah gitu Ibu. Jadi ada penggunaan internet dan lain sebagainya itu bisa pengaksesannya lebih mudah, begitu sih Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nadinda Aurora. Mungkin satu lagi kita dengar bagaimana pendapat dari ada Mas Richard. Mas Richard? Ada? Enggak ada. Ada Mbak Tri Murnia? Tri Murnia Ningsih? Ya, Ibu. Oke, Mbak Tri Murnia Ningsih. Ya, mungkin bisa melengkapi penjelasan sebelumnya. Jadi terkait dengan scalability atau skalabilitas, bagaimana kalau menurut pemahaman dari Mbak Tri Murnia? Di sini dijelaskan ada on-demand provisioning yang terkait dengan scalability itu ada elasticity. Nah, sepaham saya Bu, kalau untuk yang scalability itu kita bisa menambah storage dengan mudah kayak Google Drive itu kan storage-nya juga banyak ya Bu ya, jadinya juga lebih elastis gitu, jadinya kita memakainya juga lebih nyaman gitu Bu, karena storage-nya juga banyak gitu sih Bu. Oke, ya. Baik, mungkin terima kasih. Mungkin seperti itu tadi ya, teman-teman ya. Kalau kaitannya dengan scalability, dari sisi komputasi kita bisa menambah dengan mudah keperluan untuk komputasi tadi, misalkan tadi ya CPU-nya ditambah begitu. Kalau dari yang sebelumnya mungkin yang CPU-nya 4 dengan 4 GB, mungkin bisa kita tambah dengan mudah. Kita pilih untuk menambah mungkin jadi 6
CPU dengan mungkin tambahan juga untuk RAM-nya. Nah, itu terkait dengan on demand kalau kaitannya dengan komputasi, atau kalau kaitannya dengan storage tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Ya, mungkin ini yang storage ini teman-teman juga sudah banyak mengalami ya. Kita bisa menambahkan, kalau misalkan yang ada saat ini storage-nya tidak cukup di G Drive, kita bisa melanggan begitu ya. Melanggan, menambah kapasitas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu mudah begitu ya. Kaitannya dengan on demand provisioning. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita dan dikatakan elasticity ya, karena tadi mudah untuk yang infrastruktur CPU misalkan. Nah, itu bisa kita tambah tapi bisa juga kita kurangkan. Nah, jadi bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian yang berikutnya ini ada agility and flexibility, ya. Dikatakan kalau agility dan flexibility ini adalah universal access, self-service, provisioning. Nah, ini mungkin mirip-mirip ya, sedikit mirip dengan yang scalability. Nah, mungkin yang berikutnya yang reliability ini yang agak beda, ya. Jadi untuk menghemat waktu saya membahas mengenai yang reliability. Dari yang sudah kita bahas ada Mas Wisnu Wasis Saputra. Ada, Bu. Oke. Kalau terkait dengan reliability tadi dari yang sudah kita bahas bisa disampaikan kira-kira seperti apa? Ada multiple site, dan seterusnya. Ya, gimana? Silakan. Mas Wisnu. Reliability mungkin dari layanan cloud computingnya itu dia menyediakan update terus gitu, Bu. Jadi dia ada pembaruan terus. Kemudian dari security, dari pengembang cloud-nya itu dia ini menjamin atau keamanan data yang kita simpan gitu, Bu. Oke. Kalau kaitannya dengan multiple site? Untuk multiple site mungkin saya kurang begitu paham. Oke. Nah, ini salah satu hal penting ya di dalam cloud computing. Ini ada multiple site. Ini hal penting. Ini kaitannya dengan discovery, recovery, offering. Discovery, recovery ini kan untuk menjamin ya, menjamin ketersediaan. Baik, mungkin kita lihat teman yang lainnya. Tadi terima kasih ya Mas Wisnu. Di sini ada Mbak Sylvia Damayanti. Mbak Sylvia, ada? Oke. Nggak ada. Coba kita lihat, ada Mas Abdurrahman Al-Atsari. Ya, Bu. Oke, Mas Abdurrahman mungkin bisa melengkapi penjelasan yang tadi terkait dengan multiple site. Itu seperti apa sih? Multiple site dan background-nya. Oke, multiple site dan disaster recovery. Nah, silakan, gimana Mas? Ini untuk menjamin reliability tadi ya. Kalau misalnya terjadi kalau disaster recovery itu kalau misalnya terjadi suatu kayak serangan cyber gitu, mungkin si cloud tadi itu telah mencadangkan kayak aset-aset dari yang si usernya itu, Bu. Jadi kayak misalnya si ini aplikasinya tadi itu karena serangan cyber, nanti yang ini udah di backup duluan gitu. Kalau disaster recovery. Kalau multiple site itu mungkin dia kurang tahu juga sih, Bu. Itu yang tahu sih. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Mas Abdurrahman, Mas Wisnu tadi penjelasannya. Jadi kalau kita bicara disaster recovery, ini kaitannya bisa dengan kaitannya bisa dengan security. Artinya tadi seperti disampaikan, kalau misalkan ada serangan di salah satu infrastrukturnya di sebuah lokasi begitu ya, maka
dia sudah mencadangkan begitu ya, memiliki backup kalaupun ada kerusakan. Meskipun sebetulnya di internalnya dia, internal infrastrukturnya, di situ juga sudah ada mekanisme-mekanisme yang itu nanti bisa digunakan untuk melakukan backup. Ya. Tetapi ada juga yang tadi menggunakan multiple site, konsep multiple site. Jadi ada istilah yang namanya domain begitu ya, region, sorry bukan domain, region begitu ya, kalau di Huawei namanya region. Nah, jadi kita punya beberapa region, artinya satu data itu tidak hanya diletakkan di satu lokasi saja, tetapi ada lokasi yang lainnya. Sehingga kalau misalkan ada sebuah disaster gitu ya, ada sebuah bencana di sebuah lokasi, maka harapannya di lokasi yang secara geografis tadi berbeda, itu tidak akan terdampak. Jadi user tetap bisa mengakses layanan dari lokasi yang lain. Itu maksud dari multiple sites. Kalau kita kaitkan dengan kalau misalkan recovery, disaster recovery, ya selain ada disaster recovery internalnya dia. Kalau misalkan ternyata crash, gimana membackup-nya itu setiap layanan cloud itu punya mekanisme itu. Tapi bisa juga dengan tadi meletakkannya di lokasi geografis yang berbeda. Nah, peletakan di lokasi secara geografis yang berbeda itu selain kaitannya nanti dengan tadi disaster recovery, juga kaitannya dengan pemberian layanan dengan latensi yang paling kecil. Ya, tadi saya sampaikan bahwa dengan multiple sites ini, maka user bisa mendapatkan layanan dari server yang paling dekat dengan lokasinya dia di mana. Nah, kalau di Huawei itu ada yang namanya region-region gitu ya, sehingga kita bisa memilih di region, kita akan diberikan, biasanya akan diberikan kepada region yang paling dekat dengan lokasi kita di mana. Di Indonesia begitu ya, berarti kan Asia Pasifik misalkan. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini secara garis besar summary terkait dari keuntungan-keuntungan dalam cloud. Kemudian ini ya keuntungan yang lainnya kalau kita akan menggunakan atau kita memiliki keperluan untuk development dan testing. Ya, biasanya karena saya juga kebetulan bidangnya IoT begitu ya. Jadi banyak penelitian di bidang IoT. Biasanya kalau mahasiswa ingin membangun perangkat IoT begitu, misalkan modul untuk mengukur kelembaban dan temperatur di dalam greenhouse misalkan, maka data hasil pengukuran itu kan kita pengen lihat hasilnya begitu ya. Nah, hasilnya itu biasanya kan kita tampilkan di aplikasi web. Sehingga pilihannya kan berarti kita membangun web server sendiri, terus kemudian kita mengirimkan hasil pembacaan itu ke web server kita. Begitu ya. Tapi itu kan menjadi dua pekerjaan. Nah, sehingga biasanya untuk memudahkan hasil pembacaan tadi, kita kirimkan saja ke cloud. Ya, misalkan di situ ada yang namanya ThinkSpeak yang biasanya paling sering kita gunakan ya karena itu mudah. Ya, ada ThinkSpeak, ada Thinger.io. Nah, intinya itu, ya, sehingga itu memudahkan kita ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata sudah betul hasil pembacaan peralatan IoT-nya itu sudah benar, data yang ditampilkan sudah sesuai dengan yang kita inginkan, baru boleh kalau misalkan oke, kita ingin bikin tampilan sendiri di web server kita sendiri. Nah, itu seperti itu biasanya. Ini salah satu kemudahan yang lain ya. Oke, kemudian kalau ini catatan begitu ya, catatan dari pelanggannya IBM Cloud Computing dari IBM Cloud Computing terkait dengan keuntungan-keuntungan yang dirasakan oleh pelanggannya begitu ya. Nah, oke, ini berapa persen tadi bisa menghematnya itu sampai berapa persen gitu. Oke, saya skip aja. Oke, nah tadi ya
begitu banyak keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan cloud computing ini, dengan memanfaatkan cloud computing ini. Ya, termasuk tadi kita bisa menggunakan platform-platform yang ada. Kalau nanti teman-teman di data science ini untuk melakukan training data yang kita miliki, misalkan pada waktu membangun sebuah model gitu ya, model machine learning dan lain-lain, kita bisa menggunakan platform yang ada di cloud. Tetapi tidak ada sesuatu yang sempurna begitu ya. Nah, jadi ini tadi juga sudah beberapa kali kita singgung bahwa keuntungan-keuntungan tadi itu sebetulnya juga membawa beberapa resiko begitu ya, bukan tidak ada resikonya. Oke, nah salah satu resiko yang potensial di penggunaan cloud computing ini adalah terkait dengan security. Ya, nah tapi tadi sebetulnya dari sisi penyedia layanan cloud biasanya dia juga sudah melengkapi layanannya dengan beberapa level security, baik dari sisi infrastrukturnya, firewall-nya dan seterusnya, begitu ya, maupun dari sisi transmisi datanya, artinya pertukaran datanya ya, data yang kita pertukarkan, data yang dipertukarkan itu juga bisa dilakukan encryption misalkan, tapi intinya datanya itu aman begitulah ya. Itu yang menjadi salah satu poin penting di dalam penggunaan cloud. Nah, ini mungkin nanti masalah security ini juga akan dibahas tersendiri ya di bagian mungkin pertemuan 6-7 atau pertemuan 7 begitu. Oke, tapi itu salah satu poin yang perlu menjadi perhatian di antara keuntungan-keuntungan cloud computing tadi. Jadi harus diperhatikan. Makanya tadi kan ada yang hybrid ya. Hybrid itu artinya kita masih menggunakan infrastruktur yang memang kita miliki. Jadi yang IT tradisional tadi digabungkan dengan cloud. Nah, data-data yang krusial itu bisa saja ada di jaringan sendiri. Tidak dikirim ke cloud, tidak disimpan di cloud. Kalau sekiranya ragu-ragu begitu ya, sekiranya ragu-ragu dengan keamanan yang ada di cloud. Jadi itu model hybrid itu salah satunya untuk mengadres ini resiko-resiko ini. Oke, ini beberapa kategori-kategori resiko-resiko ya, resiko-resiko yang ada di cloud. Nanti silahkan dibaca lebih lanjut terkait dengan security. Nanti akan ada satu pertemuan untuk membahas mengenai topik security di cloud ini ya. Nah, ini tadi sudah disinggung ya di awal. Ini salah satu mungkin kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang keterbatasan ya boleh dikatakan ini keterbatasan. Kalau kita bicara cloud, kita ingin menggunakan cloud, ya harus ada akses internet. Ya, kalau nggak ada akses internet kan berarti namanya LAN aja ya di jaringan internal kita sendiri. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya rasa ini waktunya juga sudah hampir setengah 12 begitu ya. Saya rasa saya bisa mencukupkan pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu dari teman-teman yang lainnya. Oke, ini ada pesan ya dari Bu Luluk untuk absensi. Ya, silakan nanti jangan lupa untuk yang absen mengisi daftar hadir. Dari teman-teman barangkali ada yang mau disampaikan untuk materi PPT-nya. Nanti juga saya akan share melalui Bu Lulu, begitu ya Bu Lulu ya, untuk yang materi hari ini. Tadi pesan saya ya, slide ini hanya sebagai pelengkap aja untuk memudahkan teman-teman begitu ya, untuk memfokuskan dalam belajarnya. Tapi detailnya sebetulnya ada di dalam buku tentu saja. Baik, silakan. Ada yang mau disampaikan nih teman-teman?
Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di. Oh ya, Mas Dimas, silakan raise hand. Baik Bu, izin bertanya sebelumnya Bu. Silakan. Saya ingin bertanya di awal sih, cuman karena menyinggung hal tentang jaringan tadi Bu, kan sebenarnya cloud computing ini sebenarnya sangat efektif ya Bu, termasuk dalam segi penyimpanan dan lain sebagainya. Akan tetapi kan banyak itu teman-teman, mungkin teman-teman di luar sana atau orang-orang di sana yang ingin memanfaatkan gitu cloud computing ini, akan tetapi terkendala Bu oleh sinyal atau segala macam itu. Karena apakah kayak cloud computing ini dari segi sinyal juga itu kecepatannya itu dipengaruhi oleh sinyal gitu Bu. Kalau misalnya ya, ada nggak sih Bu solusi supaya cloud computing ini juga efektif gitu untuk teman-teman atau masyarakat yang susah banget gitu dijangkau sama sinyal Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan Mas Dimas tadi sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Gimana saya menjawabnya ya? Karena basicnya kalau kita bicara mengenai cloud computing, itu memang di situ ada kebutuhan koneksi internet. Itu pasti ya, pasti harus ada. Kemudian, nah ini sebetulnya ada beberapa apa sebetulnya ya. Ini pengalaman kita di sini ya, misalkan yang bekerja di teman-teman yang bekerja di data science itu di pembangunan model untuk pembangunan model menggunakan Google Colabs misalkan. Itu di Google Colabs itu kan ada yang free ya. Yang free, tapi itu memang dibatasi kalau model kita tidak selesai trainingnya dalam 8 jam ya kalau yang free. Ya, itu kelemahannya begitu. Berarti kita harus melanggan ya melanggan yang versi berbayar. Nah, melanggan versi berbayar itu juga ada beberapa pilihan. Kita bisa melanggan yang versi generiknya begitu ya, versi generiknya ya udah. Tapi itu tadi dengan beberapa keterbatasan, antara lain kita harus tetap terhubung ke internet. Kalau internetnya mati, kita harus mentraining ulang dari awal. Nah, alternatif berikutnya ada yang berbayar lebih mahal lagi, tetapi kita bisa menyerahkan semuanya ke Google Colab, ya, sehingga dia bekerja, kita tidur atau apa begitu. Nanti begitu selesai, kita tinggal mengambil apa yang sudah dia kerjakan. Jadi pelatihannya full ada di sana, kita tidak harus mantengin dengan koneksi internet. Nah, itu apa ya? Boleh dikatakan trade off. Jadi tinggal kita hitung aja nih mana yang biayanya lebih murah begitu. Ya, tadi kalau kita melanggan Google Colab dengan katakan versi Google Pro-nya, Google Colab Pro-nya, maka kita memiliki keuntungan tidak harus terus-menerus kita pantengin, tidak harus terus-menerus laptop kita itu terhubung ke internet, kita bisa gunakan laptop untuk kerja yang lainnya begitu. Tapi biayanya memang lebih mahal. Nah, tapi kita tidak ada kendala dari sisi tidak perlu memikirkan kendala dari sisi koneksi. Itu sih sejauh ini ya kalau penggunaan cloud-nya. Nah, makanya tadi kalau di sisi IoT, keterbatasan di sisi konektivitas itu sudah bisa diatasi dengan mengembangkan arsitektur yang namanya IoT berbasis edge. Kalau IoT berbasis edge itu dari modul-modul sensor yang ada, pengiriman datanya ke edge itu hanya pakai LAN saja. Pakai LAN, pakai LoRa, pokoknya pakai local connectivity. Nggak pakai internet. Setelah itu dari gateway edge-nya, gateway itu yang menggunakan konektivitas internet ke cloud-nya. Nah, itu kalau di IoT. Gitu ya. Sayangnya kalau di cloud secara umum sampai dengan saat ini ya seperti itu sih plus minusnya, trade off-nya ya. Gitu Mas Dimas. Baik Ibu, sudah terjawab. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Dari teman-teman yang lainnya ada lagi? Kalau tidak ada, baik mungkin kita akan cukupkan sampai di sini. Jadi tadi slide yang terakhir tadi mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengukur begitu ya seberapa pemahaman dengan menjawab hal-hal yang ada di slide
yang tadi ya, apa yang dimaksud dengan on demand dan seterusnya itu. Terima kasih Bu Lulu, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.